Dulu langkah kecil kami tertahan di asrama penuh aturan dan tempaan. Bangun pagi, belajar, praktik, semua berjalan dalam kedisiplinan. Tak banyak waktu untuk mengejar impian, tak leluasa menjelajah kehidupan. Namun kini, saat kenangan kembali terlukiskan, kami sadar tempaan itu bukan beban, melainkan bekal untuk masa depan. Semua tawa, semua keluhan, kini menjelma jadi kebanggaan. Kami bukan sekadar perawat, kami adalah jiwa-jiwa yang dikuatkan oleh perjalanan. Kalau ngomongin pendidikan perawat zaman dulu, masih ingat nggak sama SPK? Sekolah perawat kesehatan yang dulu jadi gerbang utama buat jadi perawat. Tapi gimana sih sebenarnya pengalaman belajar di SPK? Apa benar dulu dididik dengan cara yang lebih keras dan disiplin dibanding sekarang? Di podcast kali ini kita bakal ngobrol bareng narasumber yang pernah ngerasain langsung gimana jadi siswa SPK. Dari belajar teori sampai praktek di rumah sakit, dari bangun pagi buta sampai jaga malam yang bikin mental ditempa. Yang pasti, SPK bukan sekadar sekolah biasa. Ini tempat lahirnya perawat-perawat handal. Jadi, siap buat nostalgia bareng? Yuk, kita mulai obrolannya. Angkatan 8 Sagura Salawasi. Kangen, ingin nostalgia bersama teman-teman. Ingin menikmati suasana baru. Apa meneh, Mbak? Jalan-jalan, refreshing, Nik-nik. Cara sama teman-teman baru kali ini. Iya. Silaturahmi. Selfie. Ya, foto-foto, pulaan foto, Mas. Foto. Biasanya Semua. ibu-ibu itu kalau di alam sukanya foto-foto aja. Foto-foto selfie. aja. Kalau hacking kayaknya Bergaya. Ya maklum, ibu-ibu itu sudah pralansia semua. Sudah jadi kalau berat, Mas, sudah berat. ini harus mengkondisikan dengkulnya, Mas. Sudah berat. Iya. kalau dengkulnya oke, kita aja hacking. Ada Ya. Apa itu, Pak? Kalau sama mereka saya nggak rindu. Oh, gitu. Nah, cuman mereka yang rindu saya. Oh, itu Pak saya mereka kesini ya. Karena dulu itu sejak kuliah mereka nggak kebagian saya. Oh. Ya, Pak. Akhirnya nggak ngono. Kayaknya dia itu kan paling aktif pertemuan-pertemuan ya. Terus kita kasihan Enggak, aku itu dulu kan nggak sempat nggak punya waktu ke teman-teman. Jadi kan waktuku tak berikan untuk teman-teman. Oh, no. Menebus waktuku yang hilang. Saya mau membayar waktu saya yang hilang. Semoga berkah barokah. Pagi sehat semua, panjang umur, kita bisa silaturahmi terus. Artinya kita semua merindukan, saling merindukan, ya kan? Ya. Kan namanya temu kangen. Ya. Sini Bu Erte, sini Bu Erte. Kita buat konten. Nusa Kambangan. Hari ini pertama Benteng Pendem. Benteng Medem. Terus habis itu Pasir nyebrang ke Teluk Penyu. Oh, Teluk Penyu. Ya kan? Terus, Dari Teluk Penyu nanti jalan-jalan ke Nusa Kambangan. nah, kita melihat temannya Sakti yang di sana. Setidaknya 3 tempat. Terus Pasar Gereh, ikan asin. Ya, oke. Nah, paling itu ya. Kalau mau ke TPI ya monggo tempat pelelangan ikan. Ikan. Gitu. Kan enggak perlu. Pelelangan ikan apa pelelangan ibu? Pelelangan. Persiapannya mendoan. Saya persiapan mentalnya itu tadi malam Tidak tidur. nggak tidur. Saking excitednya ya, Pak ya. Oh, iya. Persiapan mental. Persiapan spiritualnya ya mau dari saya itu domane rada suwi. Muga-muga do ora ngantuk. SPK atau Sekolah Perawat Kesehatan adalah sekolah kejuruan yang melatih calon perawat dengan sistem asrama yang ketat dan disiplin tinggi. Reuni ini bukan sekadar jalan-jalan, tapi juga ajang nostalgia bagi para alumni yang datang dari berbagai daerah di Jawa.
Pak Farid sebagai tuan rumah menyebut momen ini sebagai cara menebus waktu yang hilang untuk kembali terhubung dengan teman-teman lama. Perjalanan ke Benteng Pendem, Teluk Penyu, dan Nusa Kambangan pun jadi lebih dari sekadar wisata. Ini adalah perjalanan emosional menyusuri kenangan masa muda mereka. Saat perjalanan dimulai, obrolan pun mengalir ke kenangan khas sekolah, dari makanan kantin yang unik seperti sayur betadine dan telur gelundung, hingga transportasi legendaris mereka yang dijuluki BMW. Canda tawa mulai mencairkan suasana, membawa mereka kembali ke masa-masa seru di asrama, di mana kedisiplinan semi-militer membentuk karakter mereka. Itu ada yang paling enak di PPNI itu, ikan pindang itu sudah nomor 1. Kemudian yang paling sampai sekarang diingat itu adalah sayur kotak-kotak sama sayur betadine. Itu sayur betadine itu kecap tahu sama dikecapin yang cair itu loh, namanya kita tuh bilangnya itu sayur betadine. Paling sayur kateter itu kacang panjang sama telur gelundung yang paling kita enggak ada ya. Rasanya itu gimana Bu, rasanya Bu? Wah, rasanya itu sudah paling good, soalnya ya adanya itu, adanya nggak ada yang lain. Enak dan enak kok. Terbukti kita selama di asrama itu nggak ada yang berat badannya kurus, semuanya gemuk-gemuk. Paling aneh tau kurus kabeh. Lemu loh, nggak enak, lemen-lemen tuh nggak ada ya yang kurus kering tuh nggak ada. Pasti itu karena memang Mak Lahap adanya itu sih makanya. Naiknya BMW yang itu loh. Kalau black itu ya kita wes. Apa BMW itu apa? Nah, antara wedonan paling bagus daripada Depkes Aisyah. Paling ke black itu loh Mas. Itu paling pakai lingan Ra? Enggak, lali aku. Kalau warnanya coklat. Itu kalau dilihat Itu toh. itu namanya Tyson sing Colte, tapi yo jane yo elek, tapi yo ya adanya itu paling bagus. Kendaraan yang paling ditunggu. Iya, kan kita menjemput dari asrama ke tempat praktek. Kalau di sekolah kan dekat. Oh, pernah. Di masing-masing kamar ada sesuatu deh. Ada. Kalau lucu sih enggak ya, tapi lebih ke Ya. Ya lika-liku asrama seperti itulah. Yang penting kan kita di situ kan tujuannya mendidik kita untuk disiplin, rapi, karena kita basic kita kan seorang dulu kan dasarnya perawat ya. Jadi kan harus rapi, harus iya semi militer lah. Keluar asrama semuanya harus rapi. Bednya juga harus rapi, nggak boleh berantakan. Kalau dipanggil namanya kamar A, nomor bed ini, pasti ada sesuatu. Intervensi dari kakak kelas kita. Nah itu salah satu memang membentuk karakter kita untuk disiplin dan jujur. Pada masa sekolah, para alumni SPK mengenang berbagai istilah unik untuk makanan kantin seperti sayur betadine, sayur kateter, dan telur gelundung. Sayur betadine merujuk pada hidangan tahu yang dimasak dengan kecap, menghasilkan warna coklat tua yang menyerupai antiseptik betadine. Sayur kateter adalah sebutan untuk masakan kacang panjang, sementara telur gelundung mengacu pada telur rebus utuh yang disajikan tanpa dipotong. Pemberian nama-nama kreatif ini mencerminkan keakraban dan kreativitas siswa dalam menciptakan istilah khas untuk hidangan sehari-hari. Selanjutnya, pengalaman unik serta tantangan selama praktik kerja lapangan turut memperkaya perjalanan mereka dalam dunia keperawatan. Oh, saya Ibu Ning sebagai bidan di Puskesmas Kerjo, sebagai bidan koordinator. Saya Murni sebagai ASN di Puskesmas Jaten 2 sebagai KTU. Seru, menantang, penuh kenangan, dan disiplin. Kompak, semangat, disiplin. Iya, harus disiplin dulu ya. Diselipin sekarang iya.
Hukuman, Mas. Hukuman. Kalau kita tidak disiplin, tidak tertib, tidak rapi, pasti dapat Dihukum. ikop atau hukuman. Iya. Iya. Kalau ketemu kakak kelas nggak nunduk, dihukum. Harus sopan, harus menghormati yang senior. Gitu. Kita bangun pagi, olahraga, pakai baju olahraga pendek, short, ya pakai short, pakai kaos putih pendek, kaos sekolah, praktek, sore olahraga voli, ya. ibadah, makan bersama, Belajar bersama, mandi malam bersama. sampai jam 21 masuk kamar, begitu besok 4:30 harus bangun lagi. Ibu Fatimah, Ibu Siti Fatimah, tegas, keibuan, membimbing. Farid, Mas Farid, selalu datang belakangan, cuek, nggak mikirin teman-temannya sudah datang duluan, beliaunya santai-santai belakangan, ya. Tapi smart, anaknya smart, ya. Kejahilannya, air, kan air dulu mahal ya Mas. Airnya sering kita sudah nyimpan gitu, tiba-tiba pagi mau mandi 4:30 sudah hilang. menyimpan berapa ciduk untuk sikat gigi sama wudhu subuh itu ternyata sudah dipakai temen gitu, di prank ya. Gitu. Beda jauh. Iya. Sistemnya dulu itu banyak aturan yang memang kita harus menyesuaikan aturan di asrama. Nggak seperti anak-anak sekolah di luar. Yang SMA, SMK, itu STM ya dulu ya. Kalau SPK itu kita belajar hidup mandiri dan diajak bekerja. Belajar sambil bekerja. Kita harus disiplin karena pada saat itu kita masih banyak senior-senior di rumah sakit tuh didikan Hindia Belanda. Jadi ya Feodal. harus bener-bener Udah, jadi kayak diatur, semuanya diatur. Tidak ada yang nggak bisa kita itu semau gue nggak bisa. Jadi masa remaja kita dari kelas 1 SPK sampai kelas 3 SPK itu tidak ada masa remaja yang enak. Jadi remajanya itu curi-curi kalau enak. Mau nyuri-nyuri waktu. Iya. Enggak. Dulu itu 1 bulan teori, 1 bulan praktek. Jadi 3 tahun itu 1,5 tahunnya untuk teori, 1,5 tahunnya untuk praktek. Begitu lepas sudah kerja. 1 bulan ini teori, bulan depan praktek. Bulan berikutnya teori lagi, praktek lagi gitu. Iya gitu. Ada di sekolah-sekolah lain yang di SPK tapi di instansi lain itu pagi teori, sore praktek. Pagi gitu. teori, sore praktek itu titik waktu istirahatnya itu sedikit sekali. Nggak mungkin untuk jalan-jalan atau gojek itu katanya nggak ada itu. Iya, pagi kerja. praktek, sore belajar teori. Kalau kami ya Mas, kalau saya ya, itu masuk di rumah sakit. Dulu rumah sakit, sekarang rumah sakit Dr. Muardi ya. Itu masuk di ruang perawatan penyakit dalam. Di situ ada orang diabetes. Kakinya sudah terkelupas semua. Kita tidak boleh pakai sarung tangan, suruh membersihkan luka dari atas sampai bawah. Dengan tangan kosongan. Ya, itu harus pegang darah, pegang nanah. Terus kan? Dulu rumah sakit, banyak rumah sakit yang masih serem Mas. Kisah jas merah ya. Jas karena rumah sakitnya masih rumah sakit zaman dulu masih banyak yang serem-serem. Terus yo nggak seramai sekarang kalau malam itu gitu. Oh, masih banyak horornya. Menarik nih kalau Iya. Dulu itu saya juga Mas. Malam 11:30 malam suruh ambil pasien di depan di UGD. Itu kan lewat pohon lorong-lorong itu ya, ada pohon besar, pohon beringin. 11:30 malam itu ada ayam kecil-kecil di Dr. Muardi itu, ayam kecil-kecil banyak banget.
Saya itu ya saya kira ayam beneran, tak lihat ayam kok ngetut ke. Ternyata itu saya kembali tanya Mbak tadi di sana banyak ayam 20-an sekitaran itu putih-putih semua kayak lucu-lucu. Ah itu kamu kena itu dek gitu. Kenapa? Kenapa saya juga nggak tahu, sekarang baru tahu. Oh kemarin itu gitu. Banyak cerita ya. Iya masih banyak horornya. Karena gitu. Sendiri toh Mas, kita kalau ambil pasien tuh jaraknya hampir 1 kilo sendirian. 1 kilo sendirian. Tapi di bawah lorong-lorong, di bawah pohon-pohon gitu. Terus zaman dulu kan belum katakanlah mahasiswa atau belum seramai sebanyak sekarang. Dulu kan cuma berapa bintir gitu loh, satu ruangan 1, 2 gitu. Sekarang kan sudah banyak perguruan tinggi ya, jadi yang praktek tuh banyak, rame, terus lampu-lampu ya wis terang banget, bangunan tahun baru. 92 loh Mas. Iya 92 93 itu masih. Iya, mulai tahun 90, tahun 90 ya. Banyak cerita, iya. Meskipun Ibu Ning dan Ibu Murni nggak mengalami langsung pendidikan di era Hindia Belanda, mereka tetap merasakan dampaknya lewat senior-senior mereka. Pada masa kolonial, sistem pendidikan keperawatan di Indonesia menerapkan disiplin ketat dan hierarki yang kuat, mirip dengan model pendidikan di Belanda. Senior-senior mereka yang dididik di bawah sistem ini kemudian meneruskan pola yang sama kepada generasi berikutnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan kolonial menanamkan nilai kepatuhan dan kerja keras yang bertahan hingga jauh setelah Indonesia merdeka. Sementara itu, Ibu Winarsi dan Ibu Ambar mengenang masa sekolah mereka dengan sedikit refleksi yang berbeda. Mereka menyesalkan kesempatan yang dulu nggak sempat mereka ambil, terutama dalam hal eksplorasi dan kebebasan untuk bepergian. Rutinitas yang ketat dan aturan yang membatasi membuat mereka nggak bisa sebebas remaja lain, sehingga ada keinginan untuk bisa menikmati masa muda dengan lebih leluasa. Aku Winarsi, kerja di Puskesmas Teras Boyolali. Kalau aku Ambar dari Puskesmas Jenawi. Kalau bisa diulang sih, aku pengen mengeksplor lebih banyak ke wilayah yang ada di Nusantara. Ternyata masih banyak yang belum aku ketahui, ya. Karena dulu itu kayaknya kita itu nggak kepikiran buat explore traveling gitu ya. Jadinya kayaknya asik. Kayaknya asik ya. Iya asik, iya. Kalau aku pengennya tiap minggu itu bisa kita keluarkan, kalau biasanya bermalam ya harus pakai izin. Kalau kita pengennya tiap minggu itu bisa keluar, jalan-jalan, terus dolan-dolan ke tempat teman-teman gitu loh. Belum bisa, nggak bisa. Kita bermalam aja 1 bulan 1 kali. Iya, harus izin. Kalau nggak izin, gitu loh. Cita-cita. Oh gitu. Kalau aku dulunya nggak pengen jadi bidan atau perawat, pertama kali itu pengennya jadi guru. Bener. Nggak ada niatan langsung jadi perawat atau bidan, enggak, pengennya jadi guru. Terus karena itu ajakan teman saya Murni itu ngajak, tahu-tahu didaftarin. Lah akhirnya keterima. Tapi enggak tahu juga kalau misalkan enggak jadi SPK mungkin saya nggak bisa seperti yang sekarang, kenal sama teman-teman, terus bareng-bareng, itu asiknya. Kalau aku itu emang sekolah perawat itu memang dari orang tua. Jadi emang nggak ada kepikiran jadi perawat gitu. Tapi ya pas saat masuk itu kayaknya ini salah deh sekolah kayak gini buat aku gitu. Iya, nggak seperti gitu ekspektasinya. Tapi setelah kita menjalani sekarang jadi yang sekarang ini, bersyukur banget ya. Bersyukur banget orang tua saya mengarahkan ke jalan yang ini. Iya. Pernah terlontar itu, kalau dulu saya enggak sekolah perawat, saya sekarang jadi apa ya? Gitu loh. Iya. Bayangan sekarang kayak gitu ya, Bu ya? Iya. Ya, masa tempaan itu masa yang sulit yang dulu. Cuma sekarang kita bukan mengukur keberhasilannya, cuma dengan yang sekarang sudah bersyukur banget gitu loh. Sing penting lo kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu tau sama cucu tresno kuro kowe sahabat patah madu.
tak berjuang ke tekannya nur melentur kowe siji aku bangga karo kowe gelem nampa Biasanya, Bu. anane tresnaku ra bakal mletre kowe aja sumbang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kutaku Jogja kowe cen istimewa kowe siji-sijine aku bangga karo kowe dalam nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre kowe aja sumalang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kutaku Jogja kowe cen istimewa ibarat kaya kutaku Jogja kowe cen istimewa. Dulu mobilitas perempuan di lingkungan pendidikan berasrama masih sangat terbatas. UNESCO mencatat bahwa kebebasan bepergian bagi perempuan di Indonesia baru meningkat pesat pada awal tahun 2000-an, seiring berkembangnya akses pendidikan dan transportasi. Hal ini sejalan dengan pengalaman para alumni SPK yang dulu harus mengikuti aturan ketat soal izin keluar asrama. Banyak dari mereka yang merasa belum sempat mengeksplorasi dunia luar karena fokus pada pendidikan dan praktik kerja. Motivasi memilih profesi di bidang kesehatan juga mengalami perubahan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada era 80-an hingga 90-an, banyak siswa masuk sekolah keperawatan bukan karena cita-cita, melainkan dorongan orang tua atau faktor ekonomi. Namun, setelah menjalaninya, mereka justru menemukan panggilan sejati dalam profesi ini. Kini, minat terhadap dunia medis lebih banyak didasarkan pada kesadaran individu dan semangat untuk mengabdi. Masa-masa sekolah yang penuh aturan itu membentuk mental yang tangguh, terutama dalam menghadapi tantangan fisik. Mereka terbiasa menjalani kegiatan outdoor seperti long march dan mendaki gunung yang menanamkan nilai kerja keras dan kebersamaan. Kini, meskipun usia tak lagi muda, semangat itu tetap ada, meski terkadang bercampur dengan keluhan saat harus berjalan jauh atau menghadapi ombak besar di perjalanan. Kita berani loh, kita pelaut. Jadi mantap. Golek. Ini kok ngerkasaknya awak ini gitu. Bisa buat cerita, Bu. Bayar larang. Lopisan Pangandaran Ayan, boten tepi banget nih. 10 menit. Berikut. Enggak nanjak ini selesai. Nek neng gunung kan. Semangat, Bu, Pak. Aduh, aku bisa. Yang nyantol yang panas ya. Mayan. Jalan-jalan pagi ini kan gue ya. Win, pira langkah, Win? Pira langkah? Gimana, Bu? Capek, Bu? Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Gak bisa berkata-kata. Kita pernah naik gunung. Paling enggak memang kita itu modelnya pekerja keras. Pekerja Kita keras. pernah ke Puncak Lawu. Ya, pernah. Oke. Long Mas. Kita pernah Long Mas dari Kartosuro Selo. Dari Sukuh ya, sama Sukuh sampai Tawangmangu kita juga pernah Long Mas.
Oh, oke. Ya. Lumayan jauh ya. Mantap. Enggak pakai alas kaki. Iya. Nggak pakai alas kaki? Enggak, cuma lapak aja ya, maksudnya lapak aja. Tapi eventnya keluarga ya. Iya. Event keluarga kita itu suka berbagi. Itu kita itu punya yang namanya singkong, singkong madu. Iya, oke. Ini memang kita programkan dengan anak-anak. Jadi nanti kita rencananya mau ke pantai, misalnya di Gini dan lain-lain itu kan pantai semua. Iya. Nah itu kita bawa banyak bekal. Iya. Batang singkong itu loh. Iya. Nah, itu fungsinya selama kita perjalanan ditancap gitu. Membuat tinggalan. Singkongnya bukan singkong biasa, artinya kalau singkong madu, singkong anting, Salah tahu. pohon ketan. Oh, oke. Ya, namanya pohon ketan. Jadi memang itu singkongnya itu enak. Gitu. Ya kita belum evaluasi pada tubuh apa enggak gitu. Nanti perlu ke sana lagi. Kalau kita lebih ke kekeluargaan, kita teman SPK angkatan ini seperti serasa sudah seperti keluarga. Oke. Iya. Sudah seperti In the keluarga. best forever. Iya. Kerja keras, pantang juga menyerah, ya? tekun. Terus satu lagi, yang sudah kita jalani harus kita lakukan secara profesional. Oh, oke. Kemudian mungkin ini nggak kalah pentingnya ya sampai sekarang belajar itu to be continue sampai meninggal. Artinya apa? Meskipun kita itu sudah senior tetap belajar IT, update ilmu sama IT. Kalau memang kita nggak mampu, akhirnya akan tertindas. Jangan sampai tertindas. Oke, terima kasih Bu. Oke, Bu. Perjalanan para alumni Sekolah Perawat Kesehatan mencerminkan evolusi pendidikan keperawatan di Indonesia. Dari warisan sistem kolonial hingga perubahan kebebasan mobilitas perempuan di awal tahun 2000-an, semua itu membentuk karakter mereka. Masa sekolah yang penuh disiplin, hierarki ketat, serta aturan asrama yang membatasi eksplorasi dunia luar justru menempa mereka menjadi pribadi yang tangguh dan profesional. Banyak yang awalnya memilih keperawatan bukan karena cita-cita, melainkan karena dorongan keluarga. Namun, seiring waktu, mereka menemukan panggilan sejati dalam profesi ini. Rutinitas ketat, praktik lapangan yang melelahkan, serta tantangan fisik seperti long march dan pendakian gunung menjadi bagian dari perjalanan mereka dalam memahami esensi keperawatan. Kini, motivasi menjadi perawat lebih banyak didorong oleh kesadaran individu dan semangat untuk mengabdi. Kenangan para alumni SPK bukan sekadar nostalgia, tetapi juga pengingat betapa berharganya pendidikan yang mereka jalani. Sistem yang keras membentuk generasi perawat yang sigap, disiplin, dan berdedikasi. Meskipun zaman berubah, nilai-nilai yang mereka bawa tetap relevan dalam dunia medis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan cerita seru berikutnya.